Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Besok pra-peradilan Peggy Setiawan akan dimulai di sidang pertama sekitar pukul 9 pagi di PN Bandung. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, ini Hakim Eman Sulaiman akan memimpin sidang. Lalu upaya pembuktian dari penyidik yang diketahui Kompolnas seperti apa ini nanti? Ya, seperti yang ditanyakan tadi sebelum jeda, bahwa kami ketika gelar perkara justru yang menjadi prioritas adalah memastikan apakah proses identifikasi sampai dengan Peggy yang saat ini jadikan tersangka ini sudah melalui tahapan optimal. Nah, ternyata dari hasil paparan kami melihat bagaimana dari tahap awal, bagaimana tim penyidik melakukan pengumpulan keterangan ke berbagai pihak, ke berbagai tempat tentang identitas Peggy. Setelah terkumpul daftarnya, berikut fotonya, barulah kemudian dikaitkan dengan saksi-saksi yang ada. Jadi tidak mudah kami melihat penyidik cukup hati-hati ya dalam hal ini. Tapi maaf saya potong Pak Beni, kalau ini kan dibutuhkan 2 alat bukti yang sah, selain identitas, alat bukti satu lagi apa nih? Jadi saksi ada, itu juga sudah didengar keterangannya. Saksi yang menguatkan identitas Peggy atau hal lain? Betul, itu sudah. Dan nanti besok tentunya akan disajikan oleh pihak kuasa hukum dari Polda Jabar. Oke. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, dalam sidang pra-peradilan itu nanti prosesnya akan seperti apa sih? Kan akan ada adu bukti terkait dengan pra-peradilan penetapan status tersangka Peggy. Lalu dalil-dalil apa saja yang menguatkan atau justru melemahkan dari tim kuasa hukum Peggy dan juga tim dari penyidik Polda? Ya, tentu pemaparannya nggak bisa singkat penjelasannya nanti Mbak Cynthia ya. Tapi ini kan prosesnya akan berjalan cepat ya. Selama minggu nanti harus ada putusan di hari ketujuhnya. Maka hari pertama ini pasti akan adalah bicara tentang legal standing, pembacaan mungkin identitas para pihak dan lain sebagainya, termasuk pembacaan permohonan dari pemohon terkait dengan pra-peradilan yang diajukan. Di situ kan akan disoal bahan pertimbangan apa yang kemudian sehingga mereka mengajukan permohonan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka yang mungkin dianggap sejauh ini tidak sah, tidak mendasarkan pada minimum 2 alat bukti yang menjadi persoalan krusial dalam hal penetapan tersangka. Nah, tentu tadi cara untuk membuktikan ini nggak bisa hanya bukti surat dokumen, apalagi misalnya yang beredar kemarin luas adalah misalnya status Facebook seseorang di media sosial. Ini kan sesuatu yang nggak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Harus ada penjelasan lain yang mendukung untuk ke arah sana. Maka diperlukan tadi Pak Beni katakan ada saksi yang mungkin akan dihadirkan oleh para pihak. Saya nggak hanya akan menyoal pada di Polda Jabar saja, tapi oleh kuasa hukum sekiranya itu diperlukan. Karena ini bicara strategi, tidak semua hal yang baik menurut orang lain akan baik juga menurut mereka kan. Masing-masing tadi ada hal yang mungkin mereka anggap kalaupun nanti disampaikan ada ya yang bisa kemudian memposisikan mereka menjadi tidak lebih baik dari posisi sebelumnya. Mungkin dengan pertimbangan tersebut, kebijaksanaan tersebut, maka hal itu tidak akan dilakukan tentunya. Kemudian keterangan yang hukum, misalnya hukum acara pidana ataupun bicara dalam konteks konsepsi hukum pidana, misalnya apakah penetapan tersangka seperti ini layak atau tidak bagi pihak yang mengklaim bahwa penetapan tersangka tidak sah. Tapi bagi yang sah akan menyatakan bahwa ketika prosedural sudah dilakukan, karena tadi kita menyitir pendapat Polri ya, scientific crime investigation ini kan berarti ada proses 2 yang dilakukan di konteks itu ya Mbak. Teori dan juga pendekatan dari segi praktik yang kalau dalam keadaan begini berarti alat buktinya dianggap memungkinkan atau kurang cukup alat bukti tadi ya. Bung Tony, ini kan polisi ataupun penyidik Polda Jawa Barat mengklaim telah melakukan prosedur dan juga sudah memiliki 2 alat bukti yang sah. Lalu bagaimana dari tim kuasa hukum untuk menyiapkan perlawanan pada Senin besok? Ya, pertama saya kesempatan emas ini. Tadi Pak Beni Mamoto mengatakan itu sudah dirunut, yang nama Peggy Setiawan itu sudah identifikasi. Pak Beni Mamoto izin bertanya, sampaikan kepada penyidik, Peggy Setiawan Cianjur sudah diperiksa belum Pak? Karena dia kan ketua Monreker itu. Mohon Pak, Peggy Setiawan Cianjur, mohon diperiksa itu Pak. Ya, kami kebetulan
tidak hafal ya Oke. list yang ada kemarin di Ya. paparan. Nanti kami cek lah, kami cek nanti. Ya, Pak ya, mohon Pak ya, Iya. mohon. Iya. Ya, untuk kami masih meyakini karena dalam putusan pengadilan itu DPE-nya Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan, ya. Tadi dalam penetapan DPO berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2019, maka seseorang itu harus ditetapkan menjadi tersangka dulu. Itu. Nah, sementara pada tanggal 14 Mei 2024, ya, Polda Jawa Barat itu mengumumkan DPO. Itu 14 Mei 2024. Bisa dicek di Instagramnya Humas Polda Jawa Barat. Nah, kemudian setelah ditangkap tanggal 21 Mei, Peggy Setiawan baru ditetapkan tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan pemberitahuan penetapan tersangka. Itu. Nah, artinya ya, kalau DPO saja ya dikeluarkan itu ya statusnya sebenarnya belum tersangka, artinya berarti Peggy Setiawan ini belum menjadi DPO. Kalau belum menjadi DPO, berarti Peggy Setiawan adalah orang lain di luar Peggy Peron, bukanlah Peggy Peron. Kalau orang lain yang dicurigai, seharusnya maka dilakukan dululah pemanggilan ataupun pemeriksaan dia sebelum jadi tersangka atau sebagai saksi. Nah, ini tidak dilakukan. Maka syarat formal ya yang seharusnya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena memang belum tersangka ya. Ini harusnya ya dilakukan. Nah, ini tidak. Makanya ini juga ya, hal ini juga akan kami persoalkan ya nanti dalam Prapit ini. Itu. Oke, tapi singkat saja. Saksi-saksi yang akan dihadirkan siapa saja yang sudah disiapkan, Bung Tony? Singkat saja. Ya, yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan di Bandung, ya ada saksi Suharsono, ada Ibnu, ada Robi, ada pemilik proyek Pak Agus Aceng itu. Oke. Pak Beni, kalau tadi disebutkan bahwa umur dan juga ciri-ciri tidak sesuai, seperti yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum. Apakah Kompolnas akan melakukan suatu upaya untuk memastikan hal ini? Dan juga pengawasan terhadap persidangan besok? Ya, yang pertama tentunya DPO ini dibuat oleh berangkat dari berkas perkara, kemudian juga tidak dilengkapi dengan data yang detail seperti saya sampaikan beberapa kali. Biasanya harusnya dibikin sketsa wajah dan sebagainya, tidak dibikin. Sehingga penyidik mencoba memulai dari data yang ada saja untuk didalami. Nah, oleh sebab itu besok tentunya kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana penyidik nanti menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan penjelasan tentang identitas Peggy ini. Dan marilah kita ikuti sama-sama nanti. Oke, Kompolnas juga akan hadir ke persidangan kah besok? Betul. Ada perwakilan ya. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga terima kasih Bung Tony RM, kuasa hukum dari Peggy, dan juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum dari Universitas Tarumanegara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.